ibu wis entuk duit itu otang sih kepala sekolah duit ayo TTC PPKB di baru kelas di sekolahnya Beniter ya. Nah, dengan adanya perencanaan EDM RKM ini maksudnya adalah saat kita akan melaksanakan suatu kegiatan, kita nggak usah mikir danai tekondi kegiatannya opo, piye caranya, tapi sudah ada, tinggal menjalankan saja. Begitu, setiap kegiatan itu harus ada pedoman pelaksanaannya. Kalau nunjuk wingi tanggung jawabnya kesiswaan nunjuk sopo sebagai koordinator kegiatan. Danai teko di wingi rapate danai teko komite jalur komite takir. Oh ini dari sumbangan guru-guru misalnya. Ya mas guru-guru takir kegiatan kalaman kan sudah ada job-jobnya, oke? Tapi kalau tidak ada kita bingung sendiri. Saya yakin materi ini sudah pernah saya kasihkan. Saya yakin itu. Tetapi kalau tidak dilanjutkan dan ini lupa ingatan. Nah, gitu ya. Oleh karena itu ayo kita buka kembali mulai sekarang kita belajar untuk bisa tertib di dalam administrasi. Karena semua kegiatan itu harus ada administrasinya yang diawali dengan adanya EDM RKM. Bapak Ibu yang saya hormati, EDM, untuk EDM madrasah yang online ini alhamdulillah saya sudah bisa buka masing-masing madrasah. Namun demikian, EDM yang online itu adalah EDM yang nanti sinkron dengan RKAM, ERKAM, di mana di dalam pelaksanaan EDM itu adalah dana-dana yang digunakan adalah dana-dana BOS, tidak dari dana-dana yang lain. Otomatis jenengan tahu berapa nilai EDM saya, masing-masing sudah tahu dan saya bisa melihat, tuh. Nah di dalam EDM itu pedoman yang digunakan adalah 5 budaya mutu. Ini mic-nya, ini slide-nya begini. Apa pakai penyanyi jenengan aja? Oke, kalau bisa digunakan gini. Ya Allah. Betul nih. Ini kira panjang. EDM yang ada, kita lanjutkan ini sambil menunggu nanti dibukakan salah satu dari EDM-nya madrasah. Yang jelas saya bisa melihat EDM yang sudah dengan upload sesuai dengan bukti fisiknya di masing-masing madrasah jenengan. Nilainya sudah ada. Ya, seperti kemarin saya lihat penyanyi Nahdlatul Muta'alimin nilainya 84 ya. 84 ya, insya Allah 84. Nilai 84 itu adalah nilai kumulasi dari 5 budaya mutu kan gitu nggih. Masing-masing budaya mutu nilainya masing-masing tidak sama. Ada yang nilainya sudah sangat baik karena nilainya 90 ke atas, tapi ada nilai yang masih baik saja atau cukup. Yang nilainya hanya 65 atau 75. Itu nilainya cukup. Nah, di situ dari nilai yang kurang itu kita bisa melihat, mengevaluasi nilai apa yang masih rendah, apa yang harus kita tingkatkan. Jadi EDM itu adalah kepanjangan dari evaluasi diri madrasah. Jadi madrasah itu yang belum terlaksana apa? Nih tahun ini bisa ada program ini, tapi belum terlaksana. Kenapa? Nih, contoh salah satunya adalah misalnya budaya kedisiplinan. Itu kunci utama dalam EDM adalah kedisiplinan. Disiplin dalam hal apa? Dalam hal segala macam. Disiplin waktu, disiplin bekerja, disiplin berpakaian, disiplin kebersihan dan sebagainya. Rata-rata nilai kedisiplinannya itu tinggi, ya, karena terkait dengan dokumen daftar hadir. Daftar hadir itu bisa dibuat. Jenengan gak
gak melebu, saiki digawe melebu iso. Pas yang pakai fingerprint, jenengan telat, fingerprintnya iso dibuat tidak telat. Nggih kan? Tapi kenyataannya di madrasah kita itu apa benar-benar disiplin yang bagus? Itu yang perlu kita pertanyakan. Nah, gak dikelola dengan baik untuk EDM, sampai kapanpun madrasah kita ya terbelakang. Apa maksudku? Nah, jenenge wong masuk, karena wis laporan beno apa namanya realisasi RKM yang akan datang itu betul. Nah, benar ya? Kan gitu tuh intinya. Betul. Ya wis EDM ini digawe api. Bukti fisik digawe no. Guru-guru, padahal guru-guru itu mungkin satu minggu ku sih gak mlebu telu misalnya. Ngono telat. Ya. Wis gak mlebu telat bisa sekali mlebu. Tapi kita baik hati kepala sekolah yang ada. Wis sertifikasi beno sertifikasine kawinan mlebu. Nggih. Tapi kan kenyataan di lembaga kita tidak seperti itu. Boleh dibiarkan seperti itu. Apa yang terjadi dengan lembaga kita? Sekarang wes, jadi Pak Yajid sekolah itu tenang untuk dilego. Misalnya seperti itu. Terus kapan madrasah kita majunya? Perlu dipertanyakan, kenapa siswa kita kok minim sekali? Bu, banyak sekolahan, Bu, di lingkungan kita. Oke, banyak sekolahan. Tapi yang terpenting itu adalah lingkungan kita melihat madrasah kita. Ya. Jam itu ayah melebu, ada sekeleleran yang nyobo. Sekarang betul-betul ta'limin, anak-anak jam 7 masih keleleran. Misalnya seperti itu. Itu adalah undangan Bapak Ibu. Undangan yang tidak bisa terhapus dan tidak bisa dibuang. Dulunya mlebune aman-amanan. Kok iso lho anakku lho sekolah kono ngomong. Nah, apa itu? Ning Al-Falah itu lho. Jam 11 iku wis mulai. Enak pokoknya jam 11 mulai. Misalnya seperti itu. Itu kan info yang tidak bisa diakusi, kenyataan itu. Sing ngomong lho murid. Murid jenengan lho, engko lek diomong ditakoni mbek wong mbek masyarakat. Bagi jam 1 jam 1 yo. Ada sih bisa ya yang lain nggak bisa Bapak Ibu. Ayo oleh karena itu kita bersama-sama mulai lagi untuk bisa membuka astagfirullahaladzim jauh naik lagi karena aku bisa materi RKM materi RKM ya Allah bagus ya lalu tadi jadi di dalam penyusunan EDM RKM itu kalau EDM yang online, EDM utamanya itu kita berpedoman pada 5 budaya mutu. Oke, 5 budaya mutu apa saja nanti kita buka. Kemudian kalau RKM itu tidak 5 budaya mutu tetapi 8 standar nasional pendidikan. Bedo? Mumet apa betul? Betul. Pinter ya. Betul mumet. Kenapa demikian? Karena nanti dari 5 budaya mutu dalam EDM itu kita bisa memilah-milah mana yang masuk ke dalam 8 standar nasional pendidikan, mulai dari standar proses sampai standar pembiayaan. Standar proses, standar ketenagaan, standar kelulusan, standar apa namanya? Isi, apalagi? Pembiayaan, terus sarana prasarana, terus apa lagi? Bu, nggih. SNP 8 standar nasional pendidikan itu dibagi 2 dalam pengelolaannya. Ada yang akademik, ada yang manajerial. Akademik apa saja? Isi, proses, penilaian, kelulusan. Tuh, sing akademik ya. Kalau manajerial apa? Pengelolaan, sarana prasarana, ketenagaan, pembiayaan. Pembiayaan yo, pembiayaan. Ya, tuh. Dan nanti dari situ
misalnya ya, budaya mutu yang pertama adalah kedisiplinan. Disiplin di situ permasalahan yang masuk ke dalam standar isi itu yang mana? Disiplin masalah apa? Misalnya administrasi. Di MA itu sudah punya kurikulum misalnya. Tapi kurikulumnya hasil copy paste. Sudah, Pak? Oke. Materi, bukan materi RKM. Ada enggak? Bawah. IKM itu Pak. RKM. Materi RKM. Nah, gitu. Terus materinya ya. Oke. Terus poin terkunci. Ini agak lama loh ya. Coba mulai jam 8 mau, jam 2 mari. Karena mulai di jam 9, kira-kira jam 5. Monggo, Bun. Lagi ketemu buko. Tapi pun buko. Tapi seakan jenengan Bu tapi. Tenggriane kula. Siapa tempat tidur di sana? Ini materi 2018 masih relevan dengan untuk sekarang. Oke. Ini landasan hukumnya. Ya, landasan hukum yang digunakan apabila kita mengelola lembaga pendidikan. Nah, ini mulai dari Undang-Undang Nomor 20 sampai dengan Rencana Strategis Kementerian Agama RI pada tahun 2014, yaitu akreditasi tuntas di level madrasah. Nih, kenapa demikian? Karena nanti akreditasi kita, dan bersyukurlah bagian dapat SK perpanjangan akreditasi. Ada. Oh, ya, sama mana? Pak Nur, jadi kan dapat Pak Nurudin dapat perpanjangan SK akreditasi. Loh. Sawong nggih. Enggak, Kak. Wis metu apa durung? Durung ketika kita belum menerima sasaran akreditasi. Itu kita belum isi kita kok. Nggih, nanti kalau sudah ada pemberitahuan. Kalau diri itu katanya ngisi dia dulu. Tahu bahwa ternyata sudah ada perpanjangan. Oh, sudah ada SK. Kan nunggu juga sasaran kan belum dapat juga. Tapi ketika ngisi kok malah ada perpanjangan. Ya sudah Pak. Nggih, berarti ada ngisi enggak? Ya enggak usah Pak. Kalau sudah ada SK enggak usah ngisi. Sudah. Pokoknya kalau sudah ada SK di situ berbunyi SK perpanjangan untuk nilai akreditasi sama dengan yang kemarin. Kalau ada SK tidak usah. Kalau belum ada SK itu yang harus diisi. Tapi nunggu dari pemberitaan sasaran itu. Tapi insya Allah kalau udah SK enggak kan. Sampai tahun berapa Pak? Sampai tahun berapa? Enggak, SK-nya yang baru, yang perpanjangan. Belum tahu. Tapi dari contoh Mang itu dinunggu surat sasaran belum ada, tapi dia mengisi. Ternyata setelah mengisi dia itu mengerti tahu bahwa ada perpanjangan dari situ. Terus kita menunggu sasaran, tapi apa kita harus mengisi meskipun belum ada pemberitaan sasaran akreditasi apa gimana? Oh, belum, jangan. Karena sistem akreditasi untuk yang tahun ini ada perubahan untuk madrasah. Kalau RA sudah keluar, sudah ada visitasi, tapi kalau untuk madrasah belum. Dan nanti kalau ada pemberitahuan baru nanti Pak Mir. Saya pikir sudah dapat SK-nya ya. Oke. Jadi menunggu saja yang belum, karena memang untuk madrasah ini semuanya belum. Masih menunggu untuk sistem yang baru. Oke. Nah, tujuan RKM apa? Madrasah mengetahui secara rinci tindakan yang harus dilakukan. Sementara ini kita geram ya. Apa yang tetap saya katakan geram? Oh, siswa apa ya sampai dilakoni?
ayo Pak Bu, sesuk ngakoni apa ya? 17-an kan gitu. Padahal seharusnya kalau kita punya RKM atau RKTM per tahunnya, cukup buka ITP, RKM itu kan remote madrasah. Kalian buka, oh sesuk Agustus itu ono kegiatan 17-an. Kita mengikuti ini. Yang tanggung jawab ini danae sakmene. Oleh endi nek kono sapa sing tanggung jawab begitu. Tapi karena tidak ada RKM-nya ya wis apa kegiatan. Ayo, akhirnya pilih-pilihan, layai melakukan kegiatan. Ciri-ciri karakteristik RKM terintegrasi multi tahun untuk RKM ya, RKCM maksudnya. Setiap tahun diperbarui, ini untuk yang tahunannya. Multi sumbernya dari mana saja, gak toko bos stop. Partisipatif, karena di sini melibatkan banyak orang. Dimonitor, ini pasti. Jangan habis dari RKM, modal pegai kayak TSP, mari dari manis, ya. Buka engko ya PKW meneh begitu buka mana. Itu adalah dokumen yang kita gunakan setiap saat, setiap waktu, Bapak Ibu. Ini curah pendapat dari beberapa madrasah dulu ini, sekarang mungkin tidak ada ya. Bagaimana pengembangan dalam menyusun EKM? Yang membuat adalah operator, terutama yang swasta. Tapi kalau sekarang enggak ya, bareng-bareng wis yo. Rencana anggaran di RKM tidak nyambung dengan pelaporan pada pembukuan keuangan. Ya, ini RKM ini opo, ini keuangan itu opo. Nah, ini ada perintah membuat RKM yang mendesak. Sebut temu ngomong, RKM susunan baru opo operator wis. Ya kayak ini, apa namanya? Kurikulum segera dikumpulkan tanggal sekian, gopo kabeh wis. Padahal kan harusnya dari 3 bulan sebelum tahun ajaran itu harusnya sudah tersusun ini kurikulum. Bu, nanti kan ada perubahan, Bu kan presidennya ganti. Ya wis presidennya ganti, ya bino ganti. Tiba-tiba kurikulumnya harus dhisik kan gitu. Terusnya gitu. Terus ada rincian di RPG BOS yang tidak ada di RKTM tool. Ini yang tool dulu kan sekarang kan memakai RKAM. RKAM. Aplikasi BOS tidak nyambung dengan aplikasi RKM, tapi kalau sekarang sudah nyambung. Ya ini. Kemudian madrasah bingung antara membuat RKAM keseluruhan RKM khusus BOS. Nah ini. itu PR-nya. Ya. Kemudian madrasah sudah paham tentang pentingnya RKM, program strategi dan realistis, tapi tidak mau mengerjakan sehingga RKM hanya jadi dokumen yang disimpan. Bahkan ada madrasah yang berbunyi di hadapan saya begini, mana RKM-nya Pak? Saya ngomong gitu. Saya sudah buat Bu RKM-nya, RKT-nya saya juga sudah buat. RKM saya tidak buat karena saya pikir RKM itu tidak penting. Ada yang ngomong gitu di hadapan saya langsung. Oleh rumus tekon disampaikan RKM tidak penting, saya gitu. Ini lembaga diakui apa enggak, saya gitu. Ya, karena RKM itu jangan ngomong enggak penting, itu penting kegiatan 4 tahun ke depan. Kalau pergantian kepala madrasah yang baru tinggal melanjutkan dan merevisi RKP-nya kalau ada hal-hal yang harus dirubah gitu ya. Madrasah yang kecil hanya cukup dibuat untuk honor untuk bosnya ya. Banyak kegiatan spontan yang mengambil dana 8 standar. Nih. Perlu memperhatikan jenis bos terbaru. Produk yang rangkaian sinkron dengan jenis bos terbaru ini harusnya ya. RKM tidak dipakai oleh guru yang punya tugas tambahan. Perlu format tambahan untuk mengontrol tugas tambahan. Nih, madrasah yang soalnya hanya 15, tapi kegiatannya sangat banyak. Dari mana dananya? 15, terus 4 kurangnya pendampingan dari Polres dalam proses penyusunan RKM. Nah ini muncul, makanya saya sekarang mulai mendampingi dalam penyusunan RKM. Gimana aku tilok ini, ayo.
Kurangnya kontrol komponen dalam implementasi dari pihak terkait ini, ya, kontrol. RKM seperti apa yang diinginkan? Betul. Nah, nih. Kesimpulan dari hasil surat pendapat adalah produk RKM harusnya bisa sinkron dengan SPJ BOS. Sekarang sudah sinkron, Bu, karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan semuanya adalah menggunakan dana BOS. Bagaimana dengan dana-dana yang digunakan yang lain? Tidak dihitung, Bu, tidak dimasukkan. Kenapa? Karena dananya itu urunan dari guru-gurunya. Masuk urunan kan berarti ada dana masuk di madrasah. Beno ketok itu harus ditulis, ya. Program kegiatan pada akademi harus bisa diaplikasikan. Nih, harus dilakukan dengan kenyataan. Buang saja program-program yang terlalu tinggi, buat yang realistis sesuai dengan kondisi kebutuhan lembaga. Ini yang penting. Untuk menyusun RKM, dengan jangan milih, jangan pinjam, jangan nyontoh madrasah yang besar. Karena jelas gak bodoh. Nah, duit madrasah besar itu akeh. Ini duit sidik. Pedoman pada madrasah dhewe wis. Nggih, nanti perlu memperhatikan Juknisbos terbaru sehingga produk RKM sinkron dengan Juknisbos terbaru. Ya pasti ini. Tujuannya adalah menyepakati format analisa. Nanti ada 2 format yang kemarin mungkin sudah ada yang saya beli tapi gak dilakoni. Terus dilakoni apa durung? Bu Ervin sudah dikerjakan apa belum? Belum kan, tenang kan? Ya, tenang guys pokoknya wis. Lah Pak Nur Belum. makanya belum. Pak Nur juga belum. Ya, baik salam. Terus dilakoni apa belum? Belum. Dia berjalan. Yakin saya itu. Lah ibu gak ngopiak itu mesti ditinggal lakoni Rio. Itu banyak dapur kegiatannya saya percaya. Menyepakati cara perhitungan pendanaan dan sumber dana, menyepakati layout dokumen RKM, menyepakati layout dokumen RKTM. Nah ini semua nanti contohnya ada ya. Nih semangat yang dibutuhkan. Ini kalau semangat ini angel ya. Cara pengerjaannya mudah dipahami dan tidak rumit. Insya Allah gampang. Ya, insya Allah. Programnya familiar dengan semua guru. Ya. Hasilnya akurat. Dokumennya mudah dibaca. Nah, dalam penyusunan EDM RKM Bapak Ibu, jangan melibatkan operator saja. Semua guru harus dilibatkan. Kenapa demikian? Karena semua pemangku kepentingan itu punya keinginan untuk meningkatkan madrasah ini. Kabeh jangan ngomong kesuwen Bu, ngejak ngomong kabeh kok sitoke ngejak ngomong. Guru mati saya pikir. Sitoke meneh. Akhirnya enggak jadi Bu, wis operator saja Bu yang telepon. Ya Mas kalau gitu kegiatannya jadi operator. Jadi operator ayo wis nurut to'an. Karena semua tidak diajak ngomong, Nih, minimal awal kegiatan ini adalah pembentukan tim penyusunan EDM dan RKM atau RKJM madrasah. Untuk ini Bu di madrasah itu banyak tim ya Bu. Gurunya loh hanya 8. Ada tim pengembang kurikulum, ada tim ini apa namanya? Ada tim ini juga Bu. Timnya harus ada 4 katakanlah. Guru dari 8 Bu. Gimana? Ya wis perlu bolak-balik kan. Bolak-balik gereja. Alasan kembali ke manual kenapa? Ini butuh pemahaman apa yang kita tahu. Online ya. EDM RKM online itu oke. Ya. Tetapi di dalam EDM RKM online tidak bisa tercover semua kegiatan. Ya betul.
Kenapa demikian? Karena terbatas oleh dana bos. Harusnya semua dana yang diterima oleh lembaga itu masuk. permen yang masuk mutak Tetapi sangat ribut, kamu kan gitu ya. Sehingga harus ada EDM RKAM di luar, EDM RKAM yang online. Gitu ya. Nah, terus pengejaran aplikasi itu lebih tergantung pada guru yang bisa Excel atau operator. Gak usah WSI, gak manual saja. Ya, yes. Terlalu banyak dianalisis. Oke. Nih, beberapa indikator capaian ada yang hampir sama, sehingga menghasilkan kegiatan yang sama. Nih. Ada beberapa kebutuhan tidak terakomodir. Yes. Kemudian alurnya bagaimana penyusunan ini? Persiapan pertama pembentukan tim. Ya, tim pengembang madrasah atau tim pengembang kurikulum atau tim penyusun RKM teknologi. Enggak apa-apa, ya ini. Terdiri dari siapa? Camat, juru mapel, komite yayasan. Ya, nih. Atau libatkan tokoh masyarakat. Alumni libatkan. Karena itu adalah pemerhati pendidikan. Nih. Melakukan evaluasi diri ya ini. Meneruskan kondisi real madrasah. Evaluasi diri madrasah dulu. Ya. Menetapkan tantangan utama, merumuskan sasaran indikator dan sebagainya. Terus merumuskan RKM. Nih, sasaran indikator keberhasilan. Nyusun jadwal RKM, nyusun rencana biaya 4 tahun. Karena RKM itu 4 tahun. Nih. Kalau RKPM itu tahunan. Dari mana yang tahunan? Dari 4 tahun dipecah per tahun. Nah, ini formnya. Formnya sederhana. Data profil madrasah. Apa ini? Ini dari EDM. Evaluasi diri madrasah, kenyataan kondisi madrasah yang sebenarnya. Ini harapan pemangku kepentingan ini apa yang diinginkan oleh semuanya, ya guru, ya kepala madrasah, ya kurikulum, ya masyarakat. Ini di sini apa kepentingannya? Tantangannya perlu adanya peningkatan dari profil ke harapan pemangku kepentingan. Tantangan utama apa betul? Skala prioritas apa betul? Ini nanti di sini. Ya. Menentukan program rencana kerja. Nah, ini ibarat EDM-nya, menentukan tantangan. Ini RKM-nya. Ini ada sasaran. Dari mana sasaran? Dari sini. Ya. Dari sini dipindah merene kok. Indikator keberhasilan dari mana? Dari sini dipindah ke sini. Kegiatannya apa untuk mewujudkan? Sing tanggung jawab sapa? Sing tanggung jawab siapa ini? Iki ae wis di sini sesuai dengan keberadaan madrasah. Ini kuncinya. Terus aja ngomong wis. Ingin madrasahnya itu dalam mengikuti Porseni mencapai juara 1 tingkat provinsi menjadi muluk-muluk. Boleh bu, boleh, kenapa tidak? Tetapi harus diukur dengan kemampuan madrasah. Madrasah selalu mengikuti kegiatan Porseni, tetapi belum mendapatkan prestasi. Piye caranya mendapatkan prestasi? Kalau sudah dapat prestasi tingkat kabupaten, piye caranya oleh tingkat provinsi. Tengok tahapan naik pelan-pelan. Ojo muluk-muluk, ya. Nih, tapi tetap harus ada kegiatan. Tadi ini formnya sih. Nah, ini menyusun jadwalnya. Kalau sudah ada di form RKM, baru dimasukkan jadwal RKM-nya. Jadwal RKM-nya, mulai kapan RKM-nya itu dibuat? RKM-nya ada yang masih berlaku? Enggak Pak Bu, Pak.
RKM ini kan masih berlaku. Dengan kulo tasik. Tahun. Kalau membuatnya 2020 kan sekarang sudah berakhir. Jadi kalau membuatnya 2020 juga bukan berakhir, kadaluarsa. Kan gitu. Iya kan? Karena punya membuat. Wis, ayo nanti dibuka lagi. Kemudian kita buat Kan kembali. 2020 21. Kita Perpanjangan 4 perbarui tahunan. ini. Ya, ini Paling, jadwalnya. karena masa kedua. Atau delok tahunnya ya. Ini tahun 2018, tapi sekarang 2024, 2025, 2026, 2027. 4, 5, 6, 7. Oke. Iya. Ini melibatkan banyak orang. Jadi kita sudah ada gambaran. Oh, 4 tahun yang akan datang madrasah kita sudah begini. Ya, sudah ada perubahan. Tapi kalau kita tidak punya NKM, ya wis lah, wis kok minus mlaku ngene, wis kok kamu. Ya sampai kapanpun ya tetap ngene, kalau maksud saya. Ayo, kita kan pengen madrasah dulu. Aku pengen Bu, tapi angel ya Bu. Kan sesuai kalau Bu, wah, ini Bu. Masya Allah, sudah dapat Bu 30. Diiming-imingi sampai SMK, diambil SMK anak mau. Ada apa di SMK? Tidak bisakah kita Guru ini kon gak anak sing akeh. menyaingi SMK? Alumni. Alumni. Kalau SMK Guru-guru nih. bisa, Guru-guru nih sik to. Kon gak anak sing akeh. Kon kelasne kono. kuncinya, kunci utama Oh, saya kira kita bisa saya kira ini sewani. Delok wis wis. Agar pemerintah kan buat cukup. kerjasama yang baik antara yayasan, komite, guru, kepala madrasah, Berkesan ya, Pak? masyarakat. Program sekarang sudah Kenapa berkesan. kok masyarakat? Masih. Masyarakat itu yang Mulai menjadi tolongnya. November 2023 itu sudah Madrasah sadar dengan baik. dengan dihilangkan, dikembalikan lagi seperti dulu. Ya Allah, alhamdulillah, Tiga, minimal 3. Aduan punya 3. untuk Terus bayi kan 2 masih cukup. bukan keinginan kita, tetapi kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai suatu keinginan. 38%. Nih, contohnya ini pengadaan fingerprint ini berarti apa? Meningkatkan kedisiplinan. Ya. Salah satunya cara adalah mengadakan fingerprint. Fingerprint ini dilebokno tahun piro monggo jenengan mampunya. Kayaknya kalau sekarang udah bisa gitu. Karena uangnya masih dipakai untuk yang lainnya. Kita pakai manual saja. Ya wis dengan tata tertib yang baru. Bingung, ranti anak. Nih. Gane sing wani ndek anak. Kemudian Ragu lho, gelem. jadwal di Ragu. RKM dalam 4 tahun. Boneka lho. Nah, penyusunan IDN Sampai indikator karo pemerintah dikai nganu. Pokoke jenenge peraturan sonde anak langsung dibiayai mulai urip sampai mati. indikator 8 standar. Data yang dimiliki, kondisi atau Indonesia potensi Rabi yang Nikono perlu mulya. dikembangkan itu apa? Data profil kondisi madrasah. Contohnya satu saja. Ya. Siswa di madrasah, contoh satu ya. Siswa di madrasah sudah melaksanakan kedisiplinan misalnya. Tetapi disiplin hanya di dalam madrasah. Di luar madrasah dia tidak disiplin. Berarti kan perlu meningkatkan kedisiplinan siswa di madrasah, tidak hanya di madrasah saja, tetapi juga di lingkungan madrasah. Itu kenyataannya madrasah kita, anak-anak kita disiplinnya jero itu kan profil berarti keadaan kenyataan sekarang. Ya, itu disiplin. Karena standarisasi madrasah sudah punya RKM misalnya, tetapi RKM masih copy paste punyanya madrasah lain, belum menyusun RKM dengan tim pengembang madrasah misalnya, ya. Terus harapannya apa? Madrasah kepingin menyusun RKM bersama dengan pemangku kepentingan. Itu kan keinginan. Harapan
mengadakan rapat bersama tim pengembang. Itu kan cara yang digunakan. Sing tanggung jawab sopo, kepala madrasah atau siapa saja. Terus kegiatan itu perlu dana enggak? Perlu. Minimal rapat butuh air mineral. Gitu kan? Terus dana tinggal rapat itu tekan di. Bisa enggak diambilkan dari bos untuk rapat? Bisa. Ya cukup nih bos. Bu, bosnya sudah habis ya? Bosnya tak bayar. Tak bayar guru nih. Loh, bos itu terbayar guru kan hanya 50-60%. Nah, yang 40% untuk apa? Untuk pengembangan madrasah. Bu, tapi kurang ya Bu, 50-60% itu kurang Bu dibayar. Nah, tidak boleh diambilkan 100% dari bos. Caranya piye? Yang 60% diambilkan dari bos, yang 40% untuk bayar guru diambilkan dari dana komite. Ada pembukaannya enggak sih komite? Ya harus ada dong. Ya kan? Iya. Lelek gurunya dibayar dalam minimal terus dari tahun ke tahun. Ya sama gurunya juga. Ikhlas beramal iyo ikhlas. Bayo ikhlas. Tetapi kan madrasah harus punya motivasi untuk guru. Ini RKMB disebutkan, ya, guru di madrasah sudah mendapatkan insentif. Perhitungannya per jam, piro per jam nih. Tapi di kono di RKM-nya tahun 2024, 2025 wis, 2024 saat ini, 2025. Di RKM ini perlu meningkatkan insentif guru. Nah, misalnya sebesar ojo kan wis 25% lah ya dari jumlah yang diterima. Itu motivasi. Mesti guru-guru lek baru delok. Oh iya, dengan KM ono peningkatan insentif standar pembiayaan. Ini dana itu kan di peningkatan insentif. Oh ternyata dari komite atau dari yayasannya sugih pelan. Jadi ngekei. Yayasannya sugih. Nggih napa boten? Ikut canangkan 4 tahun yang Bu tidak bisa sekarang Bu kenaikan gaji itu 4 tahun yang akan datang. Ya gak apa-apa ya, tapi kan kalau guru semangat Bu tahun 2027 ya. Saya kira enggak. Anda sudah rapat kemarin. Kan motivasi itu loh maksud saya. Kalau tidak terlaksana, misalnya tidak terlaksana, kan namanya rencana di EDM mau lagi bunyi di EDM kan tiap tahun, ya. Insentif di madrasah belum ada kenaikan karena, nah, kenapa? Dana belum bisa terrealisasi. Beres. Ada guru ngomong, maaf ya Bapak Ibu guru, kenaikan insentif tahun ini belum bisa. Insya Allah tahun depan. Aku Kepala sekolah dikerobot kami guru. Ya, kerobot Pak Yajin kok dibayar aku sih. Nah itu, yang namanya rencana, tapi kan memberikan semangat bagi guru-guru. Oh, paham dia maksud saya gitu? Ya ini. Sebenarnya rencananya itu ada, beberapa dibahas. Cuma Bisa ditulis. dituliskan kok dari kali. Ya, saya itu pasti. Kelemahannya itu. Kalau rumah apa? Betul paham. Jadi nanti kalau sudah rapat seperti itu, no turun gitu. No turun itu ojo kali mengingatkan loh. Ya begitulah. Rumusan profil madrasah mengacu pada 3 hal. Apa itu indikator? Diambil dari indikator capaian SMP. Okay? Nih. Kemudian data dimiliki, data emis, data di kelas absensi,
Sederhana Pak, misalnya di ruang kelas 10 belum ada peralatan kebersihan. Kan sederhana itu. Artinya tidak terlalu biayanya banyak, tapi memang itu jual biaya. Belum ada alat kebersihan khusus kelas masing-masing. Nih, berarti perlu mengadakan alat kebersihan di kelas masing-masing. Saya bisa coba wes. Yang bisa dilakukan kecil-kecil dulu untuk mendisiplinkan madrasah. Kuncinya nomor 1 disiplin. Disiplin apa? Berbagai hal, utamanya adalah disiplin masuk dan disiplin kebersihan. Dan muridnya kalau teko jam itu, gurunya teko jam 7:30. Wes, wes, ya. Itu kunci ya. Misalnya, kenapa? Ya kenapa? Anak-anak kok kadang-kadang telatnya banyak? Karena awalnya dia tahu kalau gurunya telat. Mungkin itu kuncinya. Ayo dicoba. Tidak telat. Iya. Saya tadi mencoba untuk dari rumah itu 6:30. Wes, berat-berat tapi 6:30 juga sarapan gak opo. Sebenarnya mobil panas opo tadi itu sama saya. Tetap kita jam 8 lebih 5 karena memang tadi rame ada itu ya lagi. Yo berangkat nih ngonoan itu nyokok-nyokok itu pokoknya akhirnya kesini telat 5 menit dan 8. Tetap ini gerang uang cuma Pak Pak Iman sama krunya. Ya ya padahal ada gitu ya. Jadi kita coba, saya pernah mencoba tapi kadang-kadang kita nggak tahu di jalan ada apa ya. Ini yang maaf, tapi insya Allah kalau tidak ada halangan pasti coba. Nah itu coba di madrasahnya seperti itu. Terus, Yone ini mau ikut sekolahnya nggak apa-apa, pinter ya. Tuh seperti itu ya. Yes. Terus kondisi potensi yang perlu dikembangkan, memberdayakan tanah wakaf, pemanfaatan lahan pekarangan madrasah, kondisi misalnya ditunjukkan dengan rintisan madrasah adiliyata dan sebagainya. Yes. Ojo mul-mul adiliyata ya. Pokoknya kita punya keinginan untuk menjadi madrasah yang bersih. Biar caranya. Ya. Karena harus bersih kok senang. Kok loro iso dadi sehat. Masih semangat ya? Masih. Harus suwi untuk video. Sampai jam 2 nanti. Iya, sampai jam 2. Benar kondisi real saat ini atau profil ini pasti kita berarti awal itu harus menyusun kondisi real madrasah dulu dari standar isi, standar proses sampai pembiayaan. Apa keadaannya madrasah? Biasa. Tuh. Harus jujur apa adanya, tidak dibuat-buat. EDM yang ada di bos ya wes lah, karena memang itu ada tujuannya untuk merealisasikan dana yang akan datang, dana bos ya boleh. Tapi dalam RKM ini harus kondisi yang nyata. Nih contoh. Nah ini contohnya, ini tadi saya ngomong kehadiran, ini contohnya kehadiran guru. Kehadiran guru rata-rata 80% tiap bulan. Kepengennya dia 90% lah. Kadang-kadang guru tidak 80% tapi 9%. Ya, ini. Madrasah memiliki dokumen satu kurikulum tapi hasil copy paste. Ini contohnya. Yes. Ini kondisi real ini ya. Memiliki ruang perpustakaan tapi pengunjungnya hanya 20%. Bahkan kalau mengunjungi guru nggak tahu memanfaatkan Perpustakaan. Yes. Ya, jumlah siswa per kelas rata-rata 14 siswa. Bicara iso 36. MA itu standar nasionalnya 32 sampai 36. Okay. Ada yang dapat 36? Pak Yazid berapa? 36 ya. Oke. Yang lain? 36 tapi yang 2 kelas B dan kelas 2. Yang biasa 34. Yang baru? 34. Oke. Terus Bina Bangsa nanti Pak Nurmam. Dapat berapa?
15 wis anu apa ini sesuai kuota ya wis bisa tambah insyaallah nggih Wes di bose. Untuk 90 Dek. Ya. Siswa baru takoni jatuh 90. Iya. Aku saya Pak. Kemudian mana silahkan di sini. Muridnya mau siji. Oh enggak, iya Bu. Sembrono. Asal-asal 45 alhamdulillah berarti 2. Ngaku sih Pak Samsul. Bentar Pak, Mama aku sudah 5. estimasi sudah 5. Ternyata 45. Disyukuri alhamdulillah. Menentukan harapan memangku kepentingan. Nah ini adalah uraian dari masing-masing kolom tadi ya. Kita langsung praktek aja ya. Yes. Harapan memacu visi misi. Nah, visi misi itu harus sesuai dengan keberadaan madrasah dengan kondisi real sekarang. Gak perlu tuh, gak perlu visi misi itu. Ya, mencetak generasi yang mampu menguasai iptek dan imtak serta berkearifan lokal. Beres di situ semua ada. Ya, Bu kepingin diuraikan ya monggo, tak apa-apa. Tapi penguraian yang lebih rinci kepada misinya, ya, pada misi. Kehadiran guru-guru rata-rata 100%. Ya, madrasah memiliki dokumen 1 hasil penyusunan TPK tim pengembang kurikulum. Muridnya 32 standar, alhamdulillah. Pengunjung pustaka 90. Dan itu pustaka kata dimanfaatkan iya terus. Ya, nih. Karena pembelajaran dalam kurikulum merdeka sekarang adalah pembelajaran yang real. Ya, ini real. Yes. Madrasah memiliki buku teks siswa sebanyak ini 70 tambah. Dana BOS itu harus dibelanjakan untuk menambah jumlah buku perpustakaan minimal berapa persen? 8%. Maksimal 20 kan segantian. Kalau bikin perpustakaan, tahun nanti semester meneh opo kan bisa gantian. Pinter-pinternya kepala madrasah sekolah dan BOS. Non sewu sebutannya singkat kata. BOS itu adalah dana yang harus dikelola oleh madrasah. Ya, bukan yayasan. Tolong, pernah nanti jenengan. Kalau dikelola oleh yayasan, madrasah, kepala sekolah dan komponennya yang berhak untuk mengelola dana BOS. Karena ada dasar hukumnya. Benar, kok dana BOS itu dikelola yayasan. Madrasah opo? Tuh, gitu ge? Yes. Ini apa namanya? Tanda tanya besar. Oke. Merumuskan tantangan adalah perbedaan atau selisih antara apa? Wis kok iki wis kondisi. Nanti langsung perlu meningkatkan kalimatnya madrasah perlu meningkatkan kehadiran guru sebanyak 20%. Dari mana 20%? 80, 100 dikurangi 80. Harapan pemangku kepentingan dikurangi keadaan real. Ayo langsung aja ada ibaratnya. Menentukan tantangan utama adalah tantangan yang akan ini kegiatannya apa, ya. Nah, nanti ini materinya yang belum dapat tak kasihkan semua dipelajari, tapi ini latihan ayo isi ada form yang sudah disediakan. Ini. Sore. Dan saya kalau beti satu-satu, mari wes minggu sore kita langsung form malah form. Lalu jawab ini siapa saja boleh, asalkan benar-benar bertanggung jawab. Menetapkan data rutin.
Contoh form yang awal ya, form 1. Ini formnya. Nanti jenengan sesuai dengan keadaan madrasah jenengan isi di sini. Ya. Nih, go. Coba menentukan tantangan utama. Data profil atau kondisi real madrasah. Ini, ya. Apa bunyinya di sini? Kehadiran guru. Kehadiran guru ini berarti standar NSP apa? Kedisiplinan. Apa? Bisa ketenagaan, bisa proses. Bisa kan ya proses ya? Ini bisa masuk ke standar proses. Ya. Kehadiran guru rata-rata 80% tiap tahun atau semester wes. Kehadiran guru rata-rata hanya 80% pada tiap semester. Nih. Kepingin nih 100%. Kehadiran guru rata-rata 100% tiap bulan. Bisa enggak? Guru-guru developer di ngomong-ngomong berapa Bu HR-nya? Nah, kalau kita ngomong HR berarti sudah tidak ikhlas dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan itu. Nah, gak ikhlas ada, lah kamu dibayar piro aku. Berarti kalau sudah ada embel-embel di belakangnya tidak ikhlas, berarti nanti kebarokahannya kurang. Ya. Dan nih. Terus tantangannya apa? Perlu meningkatkan jumlah kehadiran guru rata-rata 20% tiap bulan. Ini tiap tahun, ini tiap bulan, ini setiap bulan nih. Ya. Dari mana 20%? 100% harapan pemangku kepentingan dikurangi keadaan yang sebenarnya nih. Tantangan utama apa boten? Tantangan utama karena menyangkut kedisiplinan. Ya. Ini standar isi. Madrasah memiliki dokumen 1 kurikulum, tapi hasil copy paste. Kurikulum duwe, dijane bertemu orang dina kudu mari. Yo wis aku nyilih tek sapa tak ganti jenenge. Ya. Itu berarti tidak menunjukkan keberadaannya madrasah. Kurikulum itu harus menunjukkan keberadaannya madrasah apa yang ingin diterapkan dan dilakukan madrasah dalam proses pembelajaran ini. Ya, keinginannya apa? Madrasah memiliki kurikulum yang disusun oleh tim pengembang kurikulum. Berarti perlu meningkatkan atau memiliki kurikulum yang disusun oleh TPKM, tim pengembang kurikulum madrasah. Perlu ya, ini perlu diingat, perlu. Nah ini menentukan yang awal, form 1, menentukan tantangan dari mana? Dari EDM. Kemudian nah, sekarang ini program RKM-nya. Nah, program RKM-nya ada sasaran, ada indikator, ada kegiatan, ada penanggung jawab. Tadi di dalam tantangan ini apa? Perlu meningkatkan jumlah kehadiran guru sebanyak 20%. Sasaran diambil dari tantangan, tetapi kata-kata perlu dibuang, diganti kata kerja aktif, yaitu meningkatnya kehadiran guru rata-rata 20% tiap bulan. Terus indikator keberhasilannya apa? Ini kehadiran guru rata-rata 95% tiap bulan mulai tahun pelajaran. Lebih diperjelas dengan tahun 2024-2025 semester 1 misalnya.
Tuh. Ya. Terus untuk meningkatkan ini kegiatan yang opo wae, pengadaan fingerprint, penyusunan tata tertib, rapat penyusunan KPSP atau dokumen satu untuk yang ini lebih kepada kegiatannya. Nanti yang masuk ke jadwal adalah kegiatannya ini. Oke. Si tanggung jawab sapa? Karena ini kehadiran, mulai kurikulum ini dimusuhi. Wes kepala sekolah yang punya pemangku pendidikan tertinggi di madrasah. Nih, baik kurikulum boleh maka kurikulum. Kalau kegiatan yang melibatkan siswa maka kesiswaan. Bisa nggih? Sarpras bisa komite beberapa jam. Kenapa? Ketika hubungan dengan sarpras, gedung atau yang lain. Komite. Untuk beranjangnya komite itu Bisa. Misalnya di madrasah hanya memiliki satu kamar mandi. Nah, gitu kan? Nah, madrasah menginginkan kamar mandi sesuai dengan rasio siswa. Berarti perlu menambah jumlah kamar mandi. Nah, terus di sasaran apa? Bertambahnya jumlah kamar mandi menjadi 2. Siapa sih tanggung jawab? Komite madrasah. Boleh. Karena uangnya itu dari komite. Atau masyarakat sekitar boleh. Masyarakat yang bertanggung jawab untuk bisa bangun. Boleh, tidak apa-apa. Betul? Yes. Nah, jadwal kegiatan di jadwalnya. Ya. Nih, tim pengembang madrasah harus menyesuaikan dengan targetnya. Fingerprint mau gak iso dipenuhi saiki. Soalnya uangnya sudah tercover kabeh. Terus kapan fingerprint itu? Tahun 2025, 2026. Boleh, gak apa-apa. Enggak masalah. Ya. Atau pengadaan diklat misalnya. Diklat kurikulum merdeka. Diklat kurikulum merdeka sekarang sudah jalan. Mau dilaksanakan kapan? Terus nanti semester 2. Ada tahun ini boleh. Karena nanti di kolom jadwal itu yang tahunan ada semester 1, ada semester 2. Boleh. Ya. Nah, ini loh maksud saya tadi, ya. Fingerprint. Karena mendesak supaya betul-betul disiplin anak-anak atau guru-guru, fingerprint tahun sekarang. Iki sajane mau ganti ya, Bu. 2024 ono fingerprint, 2025 pengadaan fingerprint. Bu, fingerprint kok ada terus, padahal kan belinya sekali. Ini kok semua ada fingerprint, Bu. Kan kita tidak tahu, fingerprint kan alat elektronik sewaktu-waktu error. Tetap boleh tidak apa-apa. Bu, kalau ini tidak beli misalnya, Bu, ya nggak apa-apa, nih DM ditulis fingerprint masih bisa digunakan jika tidak beli lagi. Dengan nanti apa realisasinya kan di EDM ini. Penyusunan tata tertib ini, ya, itu masih berlaku, tidak dilaksanakan. Bu, penyusunan tata tertib itu perlu dana apa enggak ya? Perlu ya? Apa dana tiga apa? Minimal air. Oke, masuk. Ya wes, boleh. Tapi kan tidak sebesar kalau kegiatan-kegiatan yang besar gitu loh maksud saya. Lakukan kegiatan-kegiatan dalam PKM yang sekiranya dananya tidak terlalu Besar. banyak karena memang dana madrasah minimalis. Kalau yang sudah besar misalnya kayak masa nih, ya apa nganggo sing cilik terus, ya kudu nganggo sing gede. Gitu kan maka sambil makan enggak apa-apa, santai saja. Ya. Bocor kalau sambil tidur. Dan sampai tidur betul ngomong ambil sopo. Ya, pemberian reward ini juga salah satu kegiatan untuk meningkatkan kedisiplinan. Oke, pemberian reward. Guru si patok setelah direkap absennya, ternyata ada yang 100% gak tahu ngomong, gak tahu izin, 100%.
hadiah berikan remote sesuai dengan boleh. Itu adalah remote gak tanggung-tanggung, umroh. Guru teraktif. Nah, Sing iso amanatullah ini Bu. sapa ngerti MAN-ku moro-moro. Amin. Seperti itu kan kita nggak tahu ya. Makanya sesuatu itu lakukan yang terbaik. Oh, maksudnya. Oh, maksudnya. Karena itu niat baik. Gurune ya, jatah ning Prof aku ya. Oh, ngono. Aku sampai pengen rasa dibayar. Langsung tinggal gajinya langsung direponer. Dikredit berarti Pak Cit. Menentukan pendanaan dan sumber dana ini menu program Excel, nanti ada Excelnya ya. Saya kasih contoh, tapi dipakai apa enggak monggo terserah jenengan. Sing penting hari ini kudu duwe RKJM. Tak monitoring terus karena tugas saya mulai tahun ini. Nah, menentukan rencana biaya 4 tahun ke depan. Nih, dana dapat dihitung kegiatan, dapat juga dihitung perorangan, yes. Lebih baik menggunakan program Excel. Ya, bukan jari atasan. Sini menentukan sumber pendanaan. Jumlah uang yang diperoleh dari sumber-sumber dana minimal sama dengan yang dibutuhkan sesuai dengan pencairan biaya. Oke. Jumlah uang yang diperoleh dari sumber-sumber dana minimal sama dengan yang dibutuhkan sesuai dengan rencana biaya. Contoh bos, kan sudah bisa dihitung. Jumlah siswanya berapa per tahun? Nah, wes kan hitung jumlah siswa kali perolehan bos per bulan itu bos. Nah, dalam komite kan juga sudah bisa dihitung. Komite mengadakan rapat dengan wali murid, kira-kira oleh kira. Pak, jenengan untuk ganti sekolah siswa, ganti sekolah gratisan. Kenapa? Karena sekolah gratisan itu, yuk keadaan sekolah yuk gratis. Apa ya, sekolah-sekolah yang melejit besar itu tidak gratis Pak. Bu, larang. Iya dong. Tetapi harus dibuktikan dengan kenyataan. Loh maksudnya kualitas. Iya. Tak gratis itu ya gratis terus ya. Tahu dan kalau kegiatan-kegiatan itu butuh dana. Dana ini gratis. Oh, positif go. Akhirnya dana sekolah. Itu harus gratis. Apa juta? Ayo, ya. Sekolah-sekolah yang besar-besar, utamanya itu bukan sekolah negeri. Sekolah yang sekarang menjadi center pemilihan bagi warga masyarakat itu bukan sekolah negeri, tapi sekolah swasta. Saya tahu di Jakarta itu sekolah yang diuber-uber ambil masyarakat itu bukan sekolah negeri, tapi sekolah swasta. Kenapa demikian? Karena menjamin mutu dan biayanya tidak sedikit. Ya, mau titip anak yang sedih orang atau saya ketemu, titip anak itu loh. Ya Allah dek, saya tanya, gimana ya mak besok ya? Saya di Jakarta itu, apa dek? Kalau di sana, Joko apa tadi pengasuh anak lebih ada daycare, tapi uang masuknya 12 juta. Terus titip sedikit 100 saya, terus bayar wajib 100 saya. Ikut juga berada uang. Kenapa? Karena anak yang dititipkan juga dititipkannya diasuh tidak, tapi anak-anak itu diberikan pembelajaran. Lembaga pendidikan Pemija di sana itu di Jakarta luar biasa dicari orang. Padahal masuknya luar biasa. SPP-nya itu sampai dengan 15 juta. Dikulen tapi nek kene lho gurune ikhlas-ikhlas. Bayar sampai saya cek angel. Enggak sampai saya Pak yo, antara saya Pak yo. Enggak sampai. Wah, ngene Masya Allah kalau itu gratis. Kenapa? Karena mindset masyarakat kita. Orang-orang yang punya mindset yang bagus
sampai tidak mau menyekolahkan anak-anaknya di sini. Aduh, padahal aku biayanya double-double. Mungkin apa motor? Kita masih ngapain kalau masih ngapain? Kuncinya madrasah yang ada di sini harus bisa menjamin mutu. Saya sebagai pengawas salah satu yang wajib menjamin mutu madrasah. Saya menjamin setidaknya aku mau ngopi telu misalnya. MA Bina Bangsa itu adalah MA yang bagus misalnya ya. Dengan program SKOE. Tetapi madrasah nggak belum satu bagus aku isi terus. Ya. Nih. Nanti ayo kita bareng-bareng. Di Banyuwangi belum ada lembaga pendidikan yang menjadi tujuan utama bagi masyarakat Banyuwangi, utamanya masyarakat seluruh Indonesia pada khususnya belum ya. Tapi kalau Malang, Surabaya ya kita belum. Bisa kan kita menjadi? Insyaallah Bisa, optimis bisa, tetapi tergantung kepada kepala madrasah dan pemangku kepentingan yang ada di dalamnya. Nah, kepala madrasah diserai sakabe. Nah, kondi yang perlu kepala madrasah mikirin guru deh, mikirin biayanya, mikirin pembelajarannya, mikirin pengembangannya. Umat kepala madrasah ya harus semua yayasan, komite, masyarakat harus bareng. Gitu ya. Berarti kerjasama itu sangat penting. Nah, ini dari mana saja dana yang bisa diambil? Satu, bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan. Ini otomatis siapa? Siapa ini? Yayasan. Tapi banyak madrasah kita dan yayasannya nih, itu yang mindset itu yang perlu dirubah. Kecuali lembaganya ada yang lembaganya besar. Ya ini. Terus bantuan dari masyarakat di luar peserta didik atau orang tua wali. bangun jiwa mentinol cair. Pemerhati pendidikan atau pungutan atau sumbangan dari peserta didik atau orang tua wali ini. Tapi dalam pungutan sih jalur ojo kepala madrasah, ojo guru-guru berupa apapun yang kita harus komite madrasah karena ada dasar hukumnya. Masing-masing madrasah wajib kok punya komite, wajib ain ya punya komite, di SK-an komitenya. Harus ada struktur organisasi komite. Kemarin saya katakan memilih komite, pilih yang komite itu wawasannya luas tentang pendidikan, ya, pinter, punya dedikasi, artinya di masyarakat punya dedikasi, wong suge, tapi gak melit, ya, gak suge melit percuma. Perhitungan nanti. Terus apa ya, panitutan, itu gitu, ya. Terus berani untuk mengambil sikap demi madrasah. Betul, mau syukur-syukur tentang itu. Kalau tidak ada pengaruhnya terhadap madrasah, madrasah itu begini-gini aja, ya. Bantuan dari pemerintah, tapi ojo terlalu nyagerno bantuan dari pemerintah apalagi kemenang. Ini terus terang, kenapa? Karena kemenang itu terlalu banyak yang kita tidak hanya lembaga pendidikan. Tapi datang bantuan dari pemerintah, rongga-rongga bantuan itu boleh itu cerdas, ya. Kepala madrasah utamanya. Bu, partai nggak boleh bu madrasah, nggak boleh kalau ditampilkan. Yuk jadi tampilkan. Nah, pinter-pinter lewat
ya. Terus bantuan dari pemerintah daerah. Ini ada nggak? Pos daerah itu. Kita harus nyadar di bantuan pihak asing yang tidak mengikat ini. Bantuan lembaga lain yang tidak mengikat hasil usaha penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan atau sumber lain wirausaha kepala madrasah dan madrasah. Ini. Kalau madrasah tidak punya wirausaha, ya carani kan gitu ya. Misalnya di situ ada pondok, ketika atau catering, anak-anak gak masak, soalnya ada pondok saat itu kalau masak kerjaan. Iya, catering sekarang minimal 2 bungkus catering. Nih, itu kan hasilnya ke satu operasi sistematika penyusunannya. Ini sistematikanya ya. Punya juga ini. Wis Inko, ayo sing penting kita nanti latihan menyusun RKM. Yo. Enggak mau apa. Ngomong apa aja? Permadrasah. Enak. Pasok kontangnya satu video stop kontang. Tapi napa? Gawe